Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maryam Ulfah, NIM 190110067. Saya dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau disingkat dengan PIAUD. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang gangguan berbicara dan bahasa pada anak usia dini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gangguan berbicara dan bahasa dan bagaimana menyikapinya, oleh Dr. Ega Dwi Puntranto, Dokter Umum RSUHI. Orang tua pada umumnya antusias menunggu awal perkembangan bicara anak mereka. Bila anak tidak dapat bicara normal, maka tidak jarang mereka akan mengira bahwa anak mereka bodoh atau retardasi. Perkembangan bicara anak di luar normal merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi orang tua, sehingga sering membawanya ke dokter. Kemampuan berbahasa memang betul merupakan suatu indikator perkembangan anak. Seorang anak tidak akan mampu berbicara tanpa dukungan dari lingkungannya. Periode kritis bagi perkembangan kemampuan berbicara dan bahasa adalah periode antara 9-24 bulan awal kehidupan. Periode 2-4 tahun pertama menunjukkan peningkatan yang cepat dalam jumlah dan kompleksitas perkembangan berbicara, kekayaan perbendaharaan kata, dan kontrol neuromotorik. Penyebab kelainan berbahasa bermacam-macam yang melibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain kemampuan lingkungan, pendengaran, kognitif, fungsi saraf, emosi psikologis, dan lain sebagainya. Masing-masing faktor penyebab tersebut mengakibatkan efek pada perkembangan bicara yang berbeda-beda. Terdapat banyak klasifikasi kelainan bahasa pada anak yang dapat menjadikan pedoman. Penegakan diagnosa gangguan bicara dan bahasa pada anak tidak mudah dan memerlukan pemeriksaan yang komprehensif, bahkan sampai dengan pengamatan di lapangan pada saat anak bermain, serta tidak jarang memerlukan bantuan psikolog atau neuropsikiater anak. Deteksi dan penanganan dini pada problem bicara dan bahasa pada anak akan membantu anak-anak dan orang tua untuk menghindari atau memperkecil kelainan pada masa sekolah. Prognosis atau kemungkinan kesembuhan gangguan bicara pada anak tergantung pada penyebab dan penanganannya sejak dini. Oleh karena itu, alangkah bijak apabila orang tua dapat mengkonsultasikan gangguan bicara dan bahasa anaknya kepada dokter atau dokter spesialis anak. Apakah hal tersebut masih dalam tahap yang normal atau sudah mengalami keterlambatan karena penyebab tertentu. Adapun contoh dari anak yang gangguan berbicara dan bahasa, contohnya adalah ponakan saya sendiri. Dia bernama Rangga. Dia berasal dari Dusun Kambu, Desa Muju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Dia itu satu kampung dengan saya. Dia merupakan anak yang masih berusia sekitar 3,5 tahun, tapi dia belum bisa lancar berbicara. Dia bisa berbicara hanya beberapa kata saja, dan dia pun kadang tidak bisa memahami apa yang dikatakan orang lain. Terkadang juga saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, jadi kebanyakan anak-anak di sana itu mereka itu bermain teman sebayanya, tapi terkadang mereka itu tidak pernah tahu apa yang teman-temannya itu katakan gitu. Kebanyakan dari masyarakat di sana mengatakan bahwa anak yang gangguan berbicara dan bahasa itu merupakan dari faktor keturunan atau anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda gitu. Terkadang juga anak yang masih usianya 7 bulan ataupun 7 bulan setengah itu sudah bisa jalan gitu. Terkadang itu tergantung dari perkembangan masing-masing anak ya. Dan juga terkadang anak sudah dia bisa jalan nih,
dia sudah bisa jalan tapi anak itu belum bisa ngomong. Nah, kebalikannya lagi, dan juga ada yang anak yang bisa ngomong tapi dia sudah bisa jalan. Nah, itu tergantung dari perkembangan masing-masing anak usia dini. Tapi kalau gangguan bahasa jangan disepelekan ya, karena kita itu harus mengetahuinya dulu, apa sih penyebab dari gangguan berbicara dan bahasa, terus bagaimanakah solusinya. Nah, selanjutnya ada juga nih pembahasan penyebab dan solusinya dari gangguan berbicara dan bahasa. Silakan disimak. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penyebab dan solusinya gangguan berbicara dan bahasa pada anak usia dini. Apa sih penyebab gangguan perkembangan berbicara dan bahasa pada anak usia dini? Nah, sebelum mengenal apa saja dan bagaimana mengatasi gangguan perkembangan yang anak-anak alami, berikut ini beberapa faktor atau alasan menurut dokter yang menyebabkan gangguan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, adanya kebiasaan buruk yang dilakukan orang tua atau anak, di mana anak dibiarkan untuk tidak berbicara dan bisa memberikan petunjuk tanpa harus mengeluarkan suara. Hal ini membiasakan anak untuk tidak melatih cara bicaranya dan akhirnya bermasalah seperti mengalami gangguan perkembangan bahasa. Nah, yang kedua yaitu adanya masalah pada bagian fisiknya. Hal ini tidak bisa dihindari terutama jika sudah timbul sejak masih di dalam kandungan. Jika memang faktornya seperti ini, maka Anda bisa menguranginya dengan beberapa cara saja, namun akan sulit menghilangkannya. Tidak adanya interaksi antara orang tua dan anak. Biasanya orang tua menjadi sosok yang dipercaya oleh anak-anak untuk belajar maupun untuk berbicara. Jika orang tua saja tidak pernah berinteraksi atau berkomunikasi, maka dari mana anak akan mulai berbahasa? Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu alat komunikasi yang penting bagi manusia. Lewat bahasa, anak dapat memberitahukan keinginan, pengalaman, rasa yang sedang mereka alami, dan hal lainnya. Bagi anak-anak, hal seperti ini menjadi bimbingan tersendiri. Seringkali beberapa orang tua merasa bahwa mengajak ngobrol atau berbicara anak tidak akan ada gunanya, terutama untuk mereka yang mengalami bahasa pada anak. Padahal mengajak anak berbicara jelas menjadi salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan perkembangan bahasa. Biasanya ibu dan ayah menjadi panutan ketika mereka berbicara. Usahakan setiap berbicara dengan mereka, gunakan bahasa yang baik dan tentu saja benar. Selain itu, gunakan pengucapan yang jelas agar mereka bisa memahami dan mengerti pembicaraan apa yang sudah dilakukan. Cara mengatasi gangguan perkembangan bahasa pada anak. Anak merupakan masa di mana manusia baru saja mempelajari banyak hal dan mengembangkan diri. Usia anak tentu bisa dikatakan usia yang belum tahu apapun, sehingga mereka harus mempelajarinya dan mengembangkan diri. Tentu dengan proses yang tidak sebentar dan tidak mudah. Lantas, siapakah gurunya? Jelas orang tua dan keluarga yang menjadi orang di sekitarnya dan mengajarkan berbagai hal. Sayangnya, beberapa anak mengalami masalah yang biasanya sulit dihadapi. Salah satu yang ditakuti adalah gangguan perkembangan bahasa pada anak. Jika tidak segera diatasi, tentu akan berpengaruh pada cara anak berbicara, kosakata yang mereka miliki, dan juga mempengaruhi masalah lain seperti indera pendengaran dan juga mata sebagai indera penglihatan. Itulah pembahasan dari gangguan berbicara dan bahasa pada anak usia dini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan, karena sebenarnya kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang pada pribadi saya sendiri. Saya Maryam Ulfa, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.